Pertamina memastikan siap mendukung kebijakan pemerintahan Indonesia mengenai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat sebesar 19% dari sebelumnya 32%. Pertamina memastikan siap mendukung kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat sebesar 19% dari sebelumnya 32%. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso menyebutkan, produk energi yang telah disepakati saat ini untuk diimpor dari Amerika ialah minyak mentah dan liquefied petroleum gas atau LPG. Bahkan Fajar merinci bahwa perseroan telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah mitra Amerika terkait optimalisasi pengadaan feedstock atau minyak mentah untuk kebutuhan kilang di Indonesia. Meski demikian, pihaknya belum bisa merinci terkait volume dan nilainya lantaran sampai saat ini masih dilakukan proses negosiasi. Beberapa waktu lalu, Pertamina memang telah melakukan penandatanganan MOU dengan beberapa mitra di Amerika Serikat terkait dengan optimalisasi pengadaan feedstock atau minyak mentah untuk kilang-kilang kita di Indonesia. Jadi ya kemarin kita sudah dengar bersama ya statement dari pemerintah Amerika Serikat bahwa sudah tercapai kesepakatan tarif antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Ya tentu Pertamina mendukung kebijakan pemerintah, salah satunya dengan kita melakukan kerjasama optimalisasi feedstock dari mitra kita di Amerika Serikat. Terkait volume dan nilai belum bisa kami sampaikan karena memang masih dalam proses negosiasi dan itu berkembang. Sementara untuk LPG, Pertamina juga membuka kemungkinan peningkatan impor LPG dari negeri Paman Sam tersebut. Adapun hingga saat ini, 57% seluruh komposisi LPG di Indonesia berasal dari Amerika. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Keputusan Amerika Serikat menurunkan tarif impor dari 32% menjadi 19% menjadi angin segar bagi perdagangan Indonesia ke Amerika Serikat. Ya, ekonom senior Indef Fadil Hasan menilai penurunan tarif resiprokal dari Trump ke Indonesia menjadi 19% harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, khususnya bagi industri yang telah memiliki pasar besar di Amerika Serikat. Untuk itu Fadil berharap pemerintah bisa memaksimalkan perdagangan dengan Amerika Serikat sebagai upaya perluasan kemitraan dagang secara global. Yang itu akan berpengaruh terhadap landscape daripada perdagangan internasional itu sendiri. Ya, jadi saya kira langkah Trump yang dianggap unilateral, tidak membuka pada suatu perdagangan yang lebih luas lagi, mendorong terjadinya suatu perdagangan dan investasi yang lebih terbuka ya dan lebih luas lagi di tengah tindakan daripada Trump itu. Saya kira. Ya, terkait tarif resiprokal yang diberikan Indonesia kepada Amerika Serikat seperti 0% ya atau bebas tarif, ini masih menuai polemik sepertinya. Banyak ekonomi yang mendukung dan juga ekonomi yang melihat hal ini bisa jadi merugikan Indonesia ya. Seperti kita ketahui tarif 0% itu bagaimana nih sistemnya? Apakah benar-benar seperti 0%, tidak ada hambatan sama sekali untuk dari Amerika Serikat masuk ke pasar Indonesia atau bagaimana? Karena jika demikian takutnya akan melukai pesaing atau pengusaha lokal ya, dan itu patut pemerintah harus memitigasi bagaimana ke depannya dampak tarif 0% ini tidak akan terjadi atau merugikan Indonesia sendiri ya. Ya, di saat yang sama Indonesia juga tetap harus bisa mengoptimalkan apa yang kemudian sudah diputuskan oleh Amerika Serikat terkait dengan pengurangan tarif menjadi hanya 19% di saat negara-negara ASEAN lainnya misalnya ini masih dikenakan tarif yang cukup tinggi. Jadi kita harapkan di saat yang bersamaan ini bisa dilakukan berbagai upaya untuk tadi memitigasi dampak atas tidak dikenakannya tarif dari Amerika Serikat dan juga harus dioptimalkan peluang yang bisa dilakukan oleh Indonesia atas pengenaan tarif 19%. Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai pengenaan tarif 0% dan pembelian produk asal Amerika Serikat yang merupakan bagian dari syarat utama yang wajib dipenuhi pemerintah Indonesia merupakan strategi yang juga dilakukan oleh negara lain. Strategi pembelian produk Amerika juga dikarenakan Indonesia masih memerlukan barang-barang impor dari Amerika Serikat. Budi bahkan menyebut beberapa produk dari Amerika seperti gandum dan kedelai sudah dikenakan tarif impor 0% oleh Indonesia. Mengingat kedua komoditas tersebut tidak diproduksi secara lokal. Ia meyakini penetapan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19% untuk sejumlah produk ekspor asal Indonesia bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar Amerika Serikat.
Beberapa produk sebenarnya sekarang itu sudah ada yang 0%. Ya, jadi kalau kita impor gandum, kemudian kedelai itu juga sudah kedelai sudah 0% dan kita tidak memproduksi. Artinya memang kita membutuhkan produk itu. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk mendukung industri dalam negeri karena kebanyakan barang yang akan kita impor dari Amerika ini adalah barang atau bahan baku dan juga Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan terjalinnya kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam negosiasi tarif impor tidak terlepas dari adanya kepentingan dari masing-masing negara. Presiden mengklaim tawaran yang diajukan ke Amerika Serikat untuk menurunkan tarif impor barang dari Indonesia juga berkaitan dengan kebutuhan dalam negeri, seperti sejumlah komoditas dari Amerika Serikat mulai dari migas hingga kedelai. Prabowo yakin bahwa kesepakatan perdagangan yang dijalin dengan Amerika Serikat tersebut tidak akan membuat neraca perdagangan Indonesia defisit. Adapun berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat periode Januari hingga Mei 2025 surplus 5,44 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan kelonggaran tarif impor kepada Indonesia menjadi 19%. Ya, meski demikian, Trump menyertakan 4 syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan kelonggaran tarif impor kepada Indonesia dengan memangkas bea masuk dari 32% menjadi 19%. Meski tampak sebagai keuntungan, ternyata keringanan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Trump menyertakan 4 syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Syarat pertama, Indonesia tidak diperbolehkan menerapkan tarif terhadap produk ekspor asal Amerika Serikat. Syarat kedua, Indonesia diwajibkan membeli produk energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika atau setara dengan 244 triliun rupiah. Syarat ketiga, Indonesia juga harus membeli produk pertanian dari Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 4,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 73 triliun rupiah. Syarat keempat, Indonesia akan melakukan pembelian 50 unit pesawat Boeing, mayoritas merupakan seri 777 yang direncanakan akan digunakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Berdasarkan data dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam 25 mitra dagang utama negara tersebut dengan total nilai perdagangan barang mencapai lebih dari 38 miliar dolar Amerika sepanjang 2024. Sementara itu, defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia tercatat sebesar 17,9 miliar dolar Amerika pada 2024. Berbagai sumber IDX Channel.